Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Eka Official Channel. Video kali ini saya akan memberikan alasan mengapa orang ta'aruf bisa yakin menikah tanpa pacaran. Nah, buat teman-teman sekalian, biar nggak penasaran, simak langsung videonya. Alasan mengapa orang ta'aruf bisa yakin menikah tanpa pacaran. Pertanyaannya, orang yang ta'aruf kok bisa menikah tanpa pacaran? Dari mana mereka kenal satu sama lain kalau tidak pacaran? Itu jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Untuk menjawabnya, sebenarnya sederhana. Cukup melihat beberapa proses dari ta'aruf saja. Ngomong-ngomong, ta'aruf berarti saling mengenal. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Ta'aruf beda dari pacaran. Jika pacaran bersifat lebih bebas, santai dan tidak perlu menentukan target kapan menikah, ta'aruf bersifat lebih resmi. Ada langkah-langkahnya yang dirunut secara pasti, dari awal hingga mantap menuju pernikahan. Ta'aruf juga haruslah didampingi oleh pihak ketiga yang berfungsi sebagai penghubung dan penjaga agar antara laki-laki dan perempuan tidak berbuat zina. Apakah ta'aruf identik dengan budaya Arab? Ya, benar. Tapi apakah inti konsepnya tidak dipakai oleh luar negeri? Ternyata ada yang dipakai juga. Di Jepang, banyak orang yang menikah tanpa pacaran. Mereka menyebutnya sih dengan konsep zero nechikon, yakni memutuskan menikah tanpa pacaran. Konsep zero nechikon dianggap bisa dijalankan karena banyak orang Jepang merasa pacaran hanya membuang waktu. Ketika mereka merasa nyaman dengan seseorang, maka mereka tak akan ragu untuk memutuskan langsung menikah. Oke, kembali ke soal ta'aruf. Di bawah ini beberapa langkah ta'aruf sebelum sampai ke proses pernikahan. Yang pertama, mendapatkan restu orang tua untuk menikah. Sebelum mantap ingin mulai ta'aruf, ada baiknya kita memberitahukan pada orang tua terlebih dahulu bahwa kita ingin menikah. Sebab kita tentu saja butuh masukan dari ridhonya kan? Mereka juga bisa melihat apakah kita sudah bisa menikah atau belum. Proses yang kedua, membuat proposal minisippi diri sendiri. Dalam proses ta'aruf, ada yang namanya proposal atau minisippi dari sang pelamar. Pada proposal ini, biasanya sih terdapat segala informasi yang sekiranya perlu untuk disampaikan, agar saling paham antara si perempuan dan lelaki. Bahkan ada beberapa proposal yang mencantumkan kriteria pasangan idaman. Sebaiknya proposal ini diisi sejujur mungkin, termasuk kekurangan diri kita sendiri, agar nanti yang menerima proposal, sebelum bersedia melanjutkan ke proses ta'aruf selanjutnya, bisa berpikir dulu, apa iya bisa meneransi atau tidak. Proses yang ketiga, menghubungi perantara, orang tua calon, atau bahkan si doi langsung. Ada beberapa orang yang melakukan ta'aruf dengan cara memberikan proposalnya kepada orang yang ia percayai dapat membantunya menemui jodoh. Misalnya ustadz, ustazah, sahabat, dan intinya orang-orang yang dipercaya. Melalui perantara ini, biasanya akan terjadi tukar proposal antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kecocokan. Jika menurut si perantara cocok, si perantara akan berkomunikasi dengan si laki-laki dan perempuan, kemudian menukarkan proposal mereka untuk saling baca. Dan jika sama-sama tertarik, bisa mulai proses selanjutnya pertemuan. Proses yang keempat, saling mengenal. Ketika antara si perempuan dan lelaki ingin saling mengenal, maka sangat boleh untuk dilakukan proses penjajakan. Tetap harus didampingi pihak ketiga ya. Tanyakan segalanya, jawab sejujurnya. Komunikasi di awal ini sangat menentukan keawetan rumah tangga setelah menikah. Proses yang kelima, khitbah atau lamaran. Ketika si lelaki yakin bahwa si perempuan adalah seorang yang tepat untuk dijadikan teman ibadah seumur hidup, maka si lelaki haruslah mengajak keluarganya untuk melamar si perempuan. Kalau sebelumnya dianggap tak cocok,
maka tidak perlu diteruskan ke pernikahan. Nah, tahap yang terakhir nih, menikah. Ketika semua tahapan-tahapan telah dilakukan, maka dilangsungkan pernikahan. Jadi jelaskan teman-teman bahwa ta'aruf bukanlah memilih kucing dalam karung. Ada proses yang sistematis dan jelas dari awal hingga akhir.